Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1561 sampai bab 1570. Berita yang luar biasa, mulai saat ini, dia akan diakui oleh dunia budidaya di seluruh dunia sebagai raja dari utara, bisik Carlos dan yang lainnya dengan penuh semangat di antara mereka sendiri. Geralt, bagaimanapun, tampaknya tidak terlalu peduli tentang ini. Lagi pula, pada titik ini, kehormatan dan pengakuan tidak lagi penting baginya. Terlepas dari itu, Priest Jenkins kemudian berdeham sebelum berkata, sebenarnya, ada satu hal lagi yang dipercayakan oleh salah satu Ringmaster of Obliteration kepadaku untuk memberitahumu. Sejujurnya, bagaimanapun, aku tidak begitu yakin apakah kamu ingin mendengarnya. Mengangguk sebagai tanggapan, Geralt kemudian menjawab, tolong bagikan dengan saya, Imam terkemuka. Yah, aku dengar dari Raja Asia Selatan bahwa Daryl punya daging sapi denganmu. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, pemimpin pemusnahan memiliki aturan untuk tidak terlibat dengan dunia nyata. Aku yakin kamu bisa menebak di mana saya setuju dengan ini. Tetapi hubungan cinta-benci antara Anda dan Daryl telah mencapai titik di mana Anda benar-benar membunuh tuan muda keluarga Turnbull. Sementara masa lalu adalah masa lalu, saya telah diberitahu untuk menyarankan Anda berdua untuk membicarakan semua ini dengan baik. Bagaimanapun, pada akhirnya, ini semua untuk kedamaian alam kultivasi, jelas Priest Jenkins. Pertama, ada yang salah dengan pernyataan itu, soalnya, bukan aku yang mau melepaskan semua ini. Faktanya, Anda dapat mempercayai saya ketika saya mengatakan bahwa orang lain yang tidak membiarkan saya pergi. Terlepas dari itu, sekarang setelah Anda semua angkat bicara, saya setuju untuk bertemu dan berbicara dengan Daryl begitu ada kesempatan. Namun, saya hanya akan bersedia melakukannya jika dia pertama kali melepaskan anggota keluarga saya. Jawab Geralt dengan lugas tapi santai sehingga bahkan seorang idiot pun dapat memahami pesannya sepenuhnya. Daryl telah memainkan game ini untuk waktu yang lama, membuat perhitungan yang tepat dan bahkan memanipulasi nenek moyang Geralt, semua demi akhirnya bisa berurusan dengan Geralt. Dengan mengingat hal itu, jelaslah bahwa Geralt telah terlalu disakiti oleh lelaki tua itu. Terlepas dari nasihat bagus dari Ringmaster of Obliteration, Geralt tidak akan membiarkan lelaki tua itu pergi begitu saja. Daryl perlu membayar sesuatu untuk semua kerusakan yang telah dia lakukan padanya. Mengesampingkan dendamnya terhadap orang tua itu, Geralt sepenuhnya mengerti bahwa pemimpin pemusnahan tidak ingin dia menyakiti orang yang tidak bersalah atau campur tangan dengan masalah sekuler. Keduanya tentu saja bukan masalah bagi Geralt. Senang mendengar, sekarang saya dapat kembali dan memberikan penjelasan yang bagus kepada para pemimpin sirkus. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, saya akan pergi dulu, Tuan Geralt. Setelah pendeta pergi, semua orang langsung mulai mengobrol dengan penuh semangat. Betapa hebat dan terhormatnya gelar Raja Utara. Saat yang lain mengobrol, Geralt tahu pasti bahwa dia belum bisa menemukan kedamaian. Lagi pula, ada terlalu banyak hal yang masih perlu dia lakukan di masa depan. Yang bisa dia lakukan untuk saat ini, adalah berharap bahwa semua anggota keluarganya masih aman dan sehat. Begitu pikirannya berakhir, ledakan yang keras bisa terdengar sebelum kapal mulai bergetar tiba-tiba. Merasakan bahwa ombak di bawah mereka sekarang bergolak tiba-tiba, Geralt mendapati dirinya mengerutkan alisnya, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dengan mengerahkan beberapa kekuatan, ombak langsung menjadi tenang kembali. Meskipun segera setelah itu, sebuah kekuatan besar menarik perhatian Geralt. Mengaktifkan mata dewanya, Geralt memindai area di depan, sebelum menutupnya lagi setelah beberapa saat. Tidak perlu panik, semuanya. Aku akan pergi sebentar, tapi jangan khawatir, aku akan segera kembali. Kata Geralt agak santai sebelum dia perlahan menghilang. Di negara Yanam, gunung-gunung tinggi ada di mana-mana. Namun, ada satu gunung, khususnya, yang sangat tinggi sehingga berada di atas awan. Hampir seolah-olah menghubungkan langit dengan bumi. Gunung itu dinamai Alfview. Pada saat itu di atas banyak awan di bawah puncak Alfview seorang pria yang mengenakan pakaian biasa terlihat berdiri di teras yang tinggi.
Lengannya bersandar di punggung sambil menatap cakrawala pegunungan dan sungai yang nyaris tak berujung di hadapannya. Dengan seberapa tinggi Elf View, tidak heran mengapa tidak ada orang lain di sana. Tiba-tiba, Geralt tiba-tiba terlihat berjalan perlahan, menatap punggung lelaki tua itu dengan senyum pahit di wajahnya. Geralt kemudian berkata, "Kau tahu, aku hancur ketika pertama kali menyadari kemungkinan kau mati. Bagaimanapun juga, kau masih kakekku yang terhormat yang sangat aku banggakan sebelumnya. Semua ini, aku tidak akan berbohong bahwa pada saat itu, aku benar-benar merasakan kehangatan dan cinta keluarga dari kalian. Oh, apakah begitu? Bagaimanapun, saya harus mengatakan bahwa saya agak terkesan bahwa Anda telah dapat tumbuh begitu banyak baik dalam kemampuan dan kedewasaan sejak terakhir kali kita bertemu. Sejujurnya, saya mengharapkan sedikit lebih banyak kejutan dari Anda setelah bersatu kembali dengan saya. Yah, kurasa reaksimu ini juga cukup menarik. Apapun masalahnya, cukup banyak yang benar-benar terjadi selama beberapa bulan ini. Jawab Daryl sambil perlahan berbalik. Mata mereka sekarang bertemu. Kedua pria itu tiba-tiba tampak tenang dan tenang. Seperti yang Anda katakan, saya bukan lagi saya yang lama. Apapun, saya yakin Anda tahu mengapa kami berdua bertemu hari ini. Memotong langsung ke pengejaran. Lepaskan keluargaku sekarang juga. Mereka tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di antara kita. Kata Geralt dengan nada santai. Lepaskan mereka. Katamu, aku akan. Saya pasti akan melepaskan Dylan dan yang lainnya. Tentu saja. Itu termasuk Mila. Ejek Daryl. Apa? Kamu bahkan telah menangkap Mila. Jawab Geralt, tertegun. Betul sekali. Sementara dia ditangkap oleh orang-orang dari Liga Matahari. Dia tidak mati. Cukup banyak yang terjadi setelah itu. Tetapi pada dasarnya, saya berhasil mendapatkan tangan saya saat dia mewakili Jaelatra dalam perjalanan ke bumi. Either aku tahu betapa kamu ingin keluargamu bersama. Geralt, itulah sebabnya aku jujur membantumu dengan menyatukannya kembali dengan Dylan dan yang lainnya. Kata Daryl dengan mengejek. Kamu tikus tercela. Geram Geralt yang marah saat dia langsung membuat gerakan jari pedang. Sepersekian detik kemudian, sambaran petir yang kuat melesat ke arah Daryl. Meskipun benar bahwa tujuan awal Daryl adalah untuk memicu Geralt, sekarang dia melihat seberapa kuat serangan Geralt. Kelopak matanya tidak bisa tidak berkedut. Kekuatan ini, dia benar-benar Raja Cakra. Perlindungan iblis, teriak Daryl saat kegelapan dengan cepat menyelimuti lelaki tua itu di dalam bola pelindung. Seandainya Daryl mengaktifkan skill itu sedetik kemudian, baut emas pasti akan mengenainya. Meski begitu, petir yang hampir menyilaukan itu belum selesai. Masih mendorong penghalang gelap Daryl. Kekuatannya mulai menciptakan angin kencang yang begitu kuat sehingga mencabut banyak tanaman hijau di sekitarnya, menyebabkan mereka langsung layu. Tak lama kemudian, suara ledakan bisa terdengar bahkan saat teras tempat Daryl masih berdiri yang tidak dilindungi di bawah Dark Orb hancur berkeping-keping. Setelah itu, puing-puing dan debu mulai beterbangan kemana-mana. Sejujurnya seharusnya tidak terlalu sulit bagi Daryl untuk memblokir serangan kilat Geralt. Lagi pula, dia adalah Raja Cara peringkat ketiga juga. Apa yang tidak dia antisipasi, bagaimanapun, adalah fakta bahwa serangan pedang Geralt akan berperilaku aneh ini. Itu terus berubah. Dari apa yang bisa dilihat Daryl, sepertinya beberapa pulsa kekuatan didorong ke dalam sambaran petir emas, membuatnya lebih besar dan lebih besar saat lebih banyak kekuatan mengalir ke dalamnya. Akhirnya, retakan bisa terdengar, dan sebelum Daryl menyadarinya, penghalang bayangan telah hancur tidak seperti pecahan kaca. Ini tidak bagus. Segera menarik kembali kekuatannya. Daryl kemudian berlari menjauh dari serangan yang masuk. Setelah itu, tanah tampak hampir meledak saat petir melesat tepat ke tebing di seberang mereka, meninggalkan luka yang dalam setidaknya sedalam 4 meter. Setelah melihat itu, Daryl dengan cepat mendapati dirinya tersandung ke belakang sampai bagian belakang telapak kakinya menyentuh tepi tebing. Bahkan setelah berhasil menstabilkan dirinya sendiri, napas Daryl terasa berat dan matanya terbuka lebar saat lelaki tua yang benar-benar terperangah itu bergumam. Apa, serangan macam apa itu? Dari mana kamu belajar itu? Asal tahu saja, selain dari Thunder Eruption, ada skill lain yang disebut Nin Skyblade. Sebagai hal sepele, keterampilan ini dirancang khusus untuk melawan kekuatan jahat seperti milikmu. Jelas Geralt dengan nada dingin. Sungguh luar biasa, tampaknya kau benar-benar mewarisi semua kekuatan Liemis, namun, izinkan aku untuk mengingatkanmu bahwa kita berdua adalah Raja Cara peringkat ketiga, Geralt. Saya harap Anda tidak berasumsi bahwa saya akan kalah dari Anda, hanya karena Anda memiliki 1 atau 2 keterampilan ekstra. Bagaimanapun,
Saya merasa sedikit lelah dalam beberapa hari terakhir. Dengan mengatakan itu, apa yang Anda katakan untuk duel di Menara Nagayanam besok siang? Karena kita sedang bertarung menentukan siapa yang hidup atau mati, aku pasti akan membawa anggota keluargamu juga. Geram Daryl dengan nada dingin saat dia meletakkan tangannya di punggungnya. Sementara Daryl memasang wajah poker, aliran darah yang stabil sudah menetes dari telapak tangannya yang sobek dan purliquez. Bahkan pembuluh darah di lengannya yang gemetar sekarang sangat terlihat saat mereka berdenyut liar karena semua tekanan yang baru saja mereka hadapi. Baiklah, kalau begitu, kita akhiri ini besok, setuju Geralt sebelum segera pergi. Beberapa detik setelah kepergian Geralt, dua sosok bayangan tiba-tiba melompat ke sisi Daryl. Saya harus bersikeras bahwa Anda melebih-lebihkan dia, tuanku, menggunakan mantra pemusnahan naga yang hebat padanya. Tidakkah menurutmu kamu memperlakukannya terlalu tinggi? Betul sekali, lagi pula, meskipun dia telah menjadi Raja Utara dan sekarang menjadi Raja Cakra sepertimu, terbukti bahwa dia masih jauh kurang mampu dibandingkan. Maksudku, Geralt bahkan tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun padamu sebelumnya. Jika itu tidak cukup jelas, kedua pria itu yang berada di level Master tingkat 8 sangat dekat dengan Daryl. Namun, sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa lagi, Daryl tiba-tiba menyemburkan air mancur darah dari mulutnya, jatuh berlutut beberapa detik kemudian. Apa, tuanku, teriak duo yang terkejut itu. Sebelum mereka bisa membantunya berdiri, Daryl yang menggigil yang dahinya sekarang dipenuhi keringat berteriak, "Jangan sentuh aku. Beberapa pembuluh darah saya telah rusak oleh ki esensial Geralt. Jika kita tidak hati-hati, aku akan hilang begitu saja." Setelah itu, lelaki tua yang terluka itu melihat ke arah yang ditinggalkan Geralt. Jantungnya berdetak kencang dan matanya tidak bisa menyembunyikan kewaspadaannya. Dengan nada hampir patah hati, Daryl kemudian bergumam, kekuatannya sekarang jauh melebihi kekuatanku. Dia menjadi terlalu kuat. Aku pasti akan kalah dalam pertempuran kita besok. Lalu, apa yang harus kita lakukan, tuanku? Tanya duo yang sekarang panik. Apalagi yang bisa dilakukan? Kami hanya memiliki mantra pemusnahan naga besar yang tersisa. Jika itu tidak dapat menjatuhkan Geralt, maka tidak ada seorang pun di planet ini yang akan mendekati lawannya lagi. Tidaklah berlebihan untuk mengklaim bahwa Geralt sekarang adalah orang terkuat di bumi. Jawab Daryl. Emosi kompleks tercermin di matanya. Nah, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat, kembali dan mulai siapkan mantra pemusnahan naga yang hebat. Teriak Daryl. Tidak lama kemudian pertempuran antara Daryl dan Geralt mulai menyebar. Secara alami, ini langsung menyebabkan kegemparan di antara anggota ranah budidaya serta mereka yang berasal dari keluarga bergengsi internasional. Pertempuran antara Raja Utara dan Raja Asia Selatan. Pertempuran ini pasti akan tercatat dalam sejarah. Dengan mengingat hal itu, banyak pria terampil dari bidang budidaya dan keluarga terkemuka dengan cepat pergi ke Yanam sepanjang malam. Selain itu, berita tentang pertempuran yang akan datang juga mulai mengalir di Yanam. Bagaimanapun juga, peristiwa besar seperti ini mengharuskan orang-orang untuk memihak. Pilihan yang salah atau ceroboh sekarang pasti akan mempengaruhi perkembangan masa depan keluarga yang terlibat. Di satu sisi, membuat keputusan pada saat ini tidak berbeda dengan menempatkan taruhan berat. Memahami bahwa itu tidak akan sebanding dengan kerugiannya, kekuatan dengan cepat mulai meneliti latar belakang Geralt, berharap untuk memilih pihak yang tepat sesegera mungkin. Yang cukup menarik, meskipun dia dianggap tidak populer, banyak yang akhirnya memilih raja baru dari pihak utara. Kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga kelas 2 di Yanam, dan di antara mereka adalah Jengs, keluarga Yosef. Bagaimanapun, Geralt sepertinya tidak bisa menenangkan pikirannya sama sekali malam itu. Terlepas dari kenyataan bahwa dia sedang mandi di sumber air panas yang diterangi cahaya bulan tanpa ada orang yang terlihat, ada terlalu banyak hal yang mengganggu Geralt saat ini. Dari apa yang Daryl katakan, dia telah melakukan semua ini hanya untuk mendapatkan roh primordial Hercules Geralt. Selain itu, lelaki tua itu rupanya juga membangun hubungan rahasia dengan beberapa pasukan Jaelatra. Either way, Geralt sekarang tahu bahwa Mila benar-benar telah berada di Jaelatra selama ini, dan entah bagaimana dia berhasil mendapatkan pengakuan yang cukup untuk diberi kekuatan untuk melakukan perjalanan ke bumi dan membuat negosiasi atas nama Jaelatra. Namun, pada akhirnya, dia ditangkap oleh Daryl yang berharap menggunakannya untuk mengancamnya. Dengan risiko yang begitu tinggi, Geralt tidak berani gegabah. Itu tidak membantu bahwa dia belum pernah berhubungan dengan pasukan manapun di Jaelatra sebelumnya. Untuk semua yang dia tahu, portal Raja Penghakiman bisa mengetahui satu atau dua hal tentang semua ini.
Apapun masalahnya, Geralt yakin sebagian besar kekuatan itu akan sangat kuat. Sial, bahkan mungkin ada orang sekuat dia. Meski begitu, Geralt tahu bahwa dia masih harus menyelamatkan Mila dan keluarganya besok. Dengan pemikiran itu, Geralt kemudian menutup matanya, mencoba untuk beristirahat dan bermeditasi. Akhirnya, dia lupa waktu. Beberapa saat kemudian ketika sebuah suara keras menggerutu. Bagaimana bisa sebuah rumah besar seperti ini benar-benar tanpa orang? Memang, bukankah ini salah satu manor top Yanam? Sejujurnya saya berharap untuk melihat banyak selebritas di sini. Tambah orang lain. Setelah itu, beberapa pemuda baik pria maupun wanita dan beberapa tuan muda barat lainnya dapat terlihat memasuki venue dalam kelompok. Karena pemandian air panas manor ini cukup terkenal, mereka yang mengunjungi Yanam cenderung mampir. Mungkin itulah sebabnya orang-orang ini ada di sini sejak awal. Bagaimanapun, untuk berpikir bahwa penjaga keamanan di pintu sebenarnya mengklaim bahwa seseorang telah memesan seluruh tempat ini. Dia mungkin alasan mengapa tidak ada orang lain yang bisa masuk. Kata suara feminin, lupakan dia. Sejujurnya, jika dia mengatakan sepatah kata lagi sebelumnya, aku pasti akan menjatuhkannya. Bagaimanapun juga, karena kita sudah di sini, pastikan untuk bersenang-senang malam ini. Jawab salah satu tuan muda. Dengan seberapa keras suara mereka, Geralt yang masih mencoba bersantai di sumber air panas mendapati dirinya sedikit mengernyit. Manor sumber air panas ini telah dipesan secara khusus oleh beberapa keluarga untuk penggunaan satu-satunya dari mereka yang berasal dari Istana Sakrasolis. Dengan mengingat hal itu, orang-orang yang tidak puas ini pasti dianggap sebagai pelanggar. Jika saja di lain waktu, Geralt pasti akan memerintahkan agar orang-orang ini ditendang keluar. Namun, dia benar-benar tidak bisa diganggu dengan mereka saat ini, biarlah. Mereka bisa mendapatkan semua kesenangan yang mereka inginkan selama mereka tidak mengganggunya. Pikirannya sekarang sudah bulat. Geralt terus bermeditasi dengan mata tertutup. Karena betapa enggannya dia untuk lebih memperhatikan kelompok itu, Geralt gagal menyadari bahwa pada saat itu, seorang gadis cantik yang merupakan bagian dari kelompok itu yang telah memutar-mutar rambutnya selama ini sejenak tampak tercengang ketika dia melirik dalam arah umumnya. Setelah menatap ke arahnya untuk sesaat, dia akhirnya menggelengkan kepalanya, mengira dia salah lihat. Melihat perubahan ekspresinya, salah satu pria dalam kelompok itu yang telah berdiri di sampingnya lalu bertanya, "Ada apa, Leila?" "Tidak apa, kupikir aku melihat seseorang yang sangat familiar untuk sesaat di sana. Seorang teman lama dari Serene County, meskipun itu tidak mungkin, kan?" Jawab Leila Jung agak ragu. Terlepas dari semua gadis dalam kelompok itu termasuk beberapa wanita barat di antara mereka terlihat sangat menarik. Pesona dewasa dan kecantikan intelektual Leila masih memungkinkannya untuk mengungguli yang lain. Hahaha, seolah-olah siapapun dari Serene County akan cukup bergengsi untuk bepergian ke tempat ini. Apakah Anda tahu berapa banyak yang harus dibayar seseorang hanya untuk menginap di rumah ini? Jawab seorang pria berkacamata yang mendengarkan percakapan itu. Sekali lagi, kemungkinan besar saya salah lihat, juga. Tidak semua orang di Serene County miskin. Anda tahu. Saya pernah punya teman di sana yang berasal dari keluarga yang sangat kaya. Ayahnya memiliki hubungan dengan Jung. Anda tahu, bagaimanapun. Meskipun benar bahwa dia kaya, dia seharusnya tidak memiliki alasan untuk berada di Yanam. Bahkan jika Raja dari Utara akan segera memasuki pertempuran, saya ragu bahwa berita itu bahkan akan sampai ke telinganya. Bagaimanapun, pada akhirnya, dia hanyalah pewaris kaya biasa. Acara itu tidak ada hubungannya dengan dia. Gumam Leila pada dirinya sendiri, mengingat bahwa Geralt terakhir dan dia bertemu setidaknya 4 tahun yang lalu. Leila saat ini telah menyelesaikan PhD dalam bahasa asing setahun sebelumnya, dan dia sekarang menjadi penerjemah terkenal di sebuah perusahaan besar di luar negeri. Karena itu, dia sekarang lebih sering bertemu dengan selebriti internasional dalam kehidupan sehari-harinya. Faktanya, dia bahkan pernah bertemu dengan petinggi yang memiliki peringkat yang sama dengan presiden sebelumnya. Dengan semua itu dalam pikirannya, terbukti bahwa Leila tidak lagi melihat hal-hal seperti dirinya yang lebih muda. Sejujurnya, dia merasa ingin tertawa hanya karena mengingatnya. Memikirkan bahwa semua ini dimulai dengan dia benar-benar memandang rendah Geralt. Setelah kemudian menyadari bahwa dia sebenarnya adalah pewaris kaya yang hanya menjaga profil rendah, Leila muda akhirnya menjadi sangat menyesal sehingga dia bahkan merasa ingin mati. Meskipun dia terus mencoba yang terbaik untuk mendapatkan hati Geralt menjadi miliknya setelah itu, dia tidak pernah memperhatikannya. Tidak sekalipun, itu, tentu saja, membuatnya merasa sedih.
dan dia jatuh ke dalam kemerosotan untuk waktu yang lama. Pada saat itu, dia berpikir bahwa selama dia bisa menikah dengan pria yang mencintainya, hidupnya akan lengkap. Tentu saja, takdir bekerja dengan cara yang misterius, dan akhirnya mengabulkan keinginan Leila saat dia melakukan pekerjaan paruh waktu sebagai pemandu wisata. Selama salah satu dari banyak shiftnya, dia bertemu dengan seorang pria asing bernama John. Setelah bertemu John, segalanya berjalan agak lancar dan Leila bisa sedikit memperluas wawasannya. Dalam perspektif, itu mirip dengan situasi di mana kupu-kupu bersayap kecil yang sebelumnya hanya terbang di sekitar ladang sayuran lokal tiba-tiba menumbuhkan sayap besar yang memungkinkannya terbang jauh lebih tinggi ke langit. Pemandangan asing, aroma, dan suara, itu adalah surga bagi Leila yang tidak menyangka akan ada lebih banyak lagi di dunia ini. Dengan pemikiran itu, Leila tidak lagi kesulitan move on dari Geralt. Sementara dia harus mengakui bahwa Geralt benar-benar orang yang paling luar biasa di antara yang lain di ladang sayur yang sering dia kunjungi yang menjelaskan mengapa begitu banyak kupu-kupu jatuh cinta padanya saat itu. Sekarang setelah dia mengalami surga di luar, keputusasaannya saat itu jujur, merasa sedikit lucu baginya. Tetap saja, sayang sekali kita tidak tahu di mana menara naga itu. Bahkan jika kita tahu, kita juga tidak bisa masuk ke dalam. Pertarungan hebat antara Raja Utara dan Raja Asia Selatan. Aku sangat ingin menontonnya. Ini pasti akan menjadi pertempuran abad ini. Gerutu seorang pemuda ketika beberapa orang lain setuju dengan sentimennya. Sementara mereka semua dapat memasuki manor ini melalui penggunaan koneksi. Koneksi itu tidak akan banyak memberi mereka akses ke Menara Naga. Tunggu, bukankah bisnis keluargamu meluas ke Timur Tengah, Tuan Mudalin? Saya bahkan pernah mendengar bahwa keluarga Anda memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan Arab. Karena ada desas-desus bahwa bahkan orang-orang setingkat presiden menonton pertempuran besok. Apakah kamu telah diberi izin untuk menonton, Frederick? Tanya salah satu orang barat saat dia berbalik untuk melihat Frederick Lin yang berjalan di depan kelompok itu dengan mata hormat. Tentang itu, aku harus melihat pengaturan ayahku dulu. Meskipun aku ingat dia mengatakan kepadaku bahwa seharusnya tidak menjadi masalah untuk memasuki area di sekitar Menara Naga. Jawab Frederick dengan tawa yang sedikit pahit. Setelah mendengar itu, semua orang langsung melemparkan pandangan iri padanya. Bahkan Leila tidak bisa tidak mencuri pandang padanya, untuk memiliki koneksi bahkan di tingkat internasional. Sekarang ini adalah Tuan Muda sejati. Kalau begitu, bisakah kamu membawa kami bersamamu, Tuan Mudalin? Pekik beberapa gadis yang sudah mulai bersemangat. Hahaha, saya menentukan area di sekitar Menara Naga, karena suatu alasan. Dengar, sementara aku mungkin bisa membawa kita semua ke berbagai tempat. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa dalam situasi ini. Bagaimanapun juga, aku yakin kalian semua sadar akan jenis jagoan besar yang dimiliki seseorang, untuk menyaksikan sendiri pertempuran itu. Jawab Frederick sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ternyata, bisa memasuki Menara Naga sejak awal sudah menjadi masalah besar bagi Frederick juga. Mendengar itu, Leila kemudian berkata, kamu tahu, saya tidak berpikir kita harus mengerumuni Menara Naga besok. Asal tahu saja, saya menerjemahkan untuk pemimpin negara Eropa pagi ini, dan saya mendengar bahwa hanya master peringkat ke-7 yang diperbolehkan menjadi bagian dari tim pendamping. Dengan itu, bahkan jika kita berhasil masuk, kita tidak memiliki perlindungan khusus. Nyawa kita bisa terancam setiap detik kita berada di sana. Tentu saja, hal yang sama tidak bisa dikatakan dengan Tuan Mudalin. Saya yakin dia memiliki orang-orang spesial yang membuatnya tetap aman setiap saat. Tambah Leila sambil berbalik untuk melihat Frederick. Tentu saja senang mendengarnya. Frederick kemudian mengangguk sambil tersenyum sebelum menjawab, Mes. Leila, benar, jika ada kesempatan, kita harus benar-benar mengenal satu sama lain lebih jauh. Lagi pula, tampaknya Anda memiliki cara dengan kata-kata. Omong-omong, saya mendengar bahwa beberapa dari Anda, penerjemah tingkat lanjut, akan masuk besok bersama beberapa otoritas terkemuka. Benarkah? Memang. Meskipun saat masuk, kita hanya diperbolehkan untuk tetap berada di dalam lingkar luar. Karena Raja Utara yang baru dikatakan memiliki kemampuan luar biasa sampai pada titik di mana Yanam sebelumnya dipaksa untuk menerapkan cara-cara terbatas padanya, banyak pemimpin juga tidak diizinkan berada di dalam area inti. Jelas Leila, sementara keduanya masih berbagi percakapan di antara mereka sendiri. Salah satu pria di kelompok mereka tiba-tiba menunjuk ke arah tertentu sebelum berseru. Hei, apakah itu yang saya pikir itu? Setelah mendengar itu, semua orang termasuk Leila menoleh untuk melihat kemana dia menunjuk.
Mereka disambut oleh pemandangan seorang wanita jangkung berambut panjang yang hanya mengenakan jubah mandi putih yang perlahan-lahan mendekati sumber air panas. Dengan betapa halus fitur wajahnya, semua pria dalam kelompok itu bahkan tidak bisa mengalihkan pandangan darinya, benar-benar terpana. Namun, tidak butuh waktu lama bagi salah satu dari mereka untuk keluar darinya sebelum berseru. Ini benar-benar dia. Itu artis internasional, Yelena Song, Ratu Kecantikan Top Asia. Sementara beberapa pria masih belum pulih dari keterkejutan awal mereka, yang lain sudah menatapnya dengan tatapan penuh nafsu ketika mereka berkata, apa yang dia lakukan di sini Dianam? Dan kenapa dia berpakaian begitu erotis malam ini? Yelena tidak diberi gelar wanita tercantik di Asia tanpa alasan. Dengan mengatakan itu, untuk pria seperti mereka, dia cukup banyak pada level dewi yang tak terjangkau. Terlepas dari itu, karena kecantikannya, banyak pria kaya yang mengejarnya sejak dia menjadi terkenal. Sementara itu secara alami berarti bahwa beberapa kekuatan kuat mendukungnya. Tidak ada pengejarnya yang benar-benar berhasil. Melihatnya, Frederick harus mengakui bahwa dia sangat cantik. Leila sendiri melemparkan pandangan cemburu pada kecantikan itu. Pada titik ini, Yelena menyadari bahwa dia sedang ditatap. Beralih untuk melihat sekelompok orang yang melongo ke arahnya. Dia langsung mulai tersipu. Sangat membuat kagum para penontonnya. Yelena hanya ada di sini karena kekuatan utama yang mendukung di sini telah menyuruhnya untuk menemani Raja Utara malam ini. Semoga mengumpulkan hatinya dalam prosesnya. Tentu, jika itu orang lain, Yelena tidak akan setuju dengan ini sedikit pun. Geralt, bagaimanapun, bukan sembarang orang. Dia adalah Raja Utara, salah satu orang terkuat di planet ini. Dengan mengatakan itu, siapa yang tidak ingin pahlawan seperti itu menjadi kekasih mereka? Bagaimanapun, dia tidak menyangka akan ada begitu banyak orang di sini, yang menjelaskan mengapa dia merasa sangat terkejut. Apapun masalahnya, Yelena menyaksikan beberapa pria dalam kelompok itu dengan bersemangat bergegas maju dan menyapa. Senang bertemu denganmu, Dewi Yelena. Meskipun mereka antusias, dia hanya berbalik untuk melihat pemuda yang sedang beristirahat di sumber air panas lagi. Dia pernah melihatnya di foto sebelumnya, dan dia harus mengakui bahwa dia karismatik. Namun, sekarang setelah masalah sebenarnya ada di hadapannya, Yelena merasa bahwa foto itu tidak adil baginya. Tanpa apa-apa selain geral di hati dan jiwanya, hampir tidak mungkin bagi pria lain untuk mendapatkan perhatiannya. Menyadari bahwa Yelena mengabaikan temannya, Frederick menjadi pemimpin kelompok langsung merasa terhina. Lagi pula, tidak ada yang berani tidak memberinya muka. Yelena, tidakkah kamu pikir kamu terlalu sombong? Bagaimana Anda bisa mengabaikan saudara-saudara saya ketika mereka bergegas untuk menyambut Anda? Cemooh Frederick saat dia berjalan ke arahnya. Nada kesal dalam nadanya. Sebagai tanggapan, Yelen yang sudah berdiri di belakang Geralt, matanya mencerminkan betapa terpikatnya dia bahkan tidak repot-repot menoleh ke belakang untuk melihat Frederick saat dia menjawab. Saya hanya di sini malam ini untuk menemani Mer. Crawford, dengan mengatakan itu, tidak ada orang lain yang layak mendapatkan perhatian saya. Kamu, beraninya kau memandang rendah aku. Betej, aku satu-satunya Frederick Lin. Jangan bilang kamu tidak tahu siapa aku. Apakah Anda mengatakan bahwa saya kurang layak daripada Tuan Crawford yang brengsek ini? Omong kosong *, raung Frederick yang marah sambil menggertakkan giginya. Mendengar itu, Yelena menoleh untuk melihat pria kasar itu dengan tatapan dingin saat dia berkata, aku pernah mendengar tentangmu sebelumnya, Tuan Muda Lin. Namun, jangan menahan diri hari ini jika Anda tidak ingin mendapat masalah. Dari kelihatannya, Yelena merasa bahwa orang-orang ini bahkan tidak menyadari siapa orang di sumber air panas itu. Itulah sebabnya dia mengambil langkah ekstra untuk menasihati mereka. Frederick, bagaimanapun, tidak memiliki semua itu. Menatap Geralt, Frederick mengingatkan dirinya sendiri bahwa tidak ada pria yang tidak berani dia sakiti sampai saat ini. Menambahkan itu pada sikap Yelena yang memuakkan terhadapnya, Frederick memutuskan untuk memproyeksikan semua kemarahannya kepada Geralt. Jadi, kamu lebih menghargai dia daripada aku. Ya, baik, aku akan membuatmu memakan kata-katamu. Mari kita lihat siapa orang dengan kekuatan sebenarnya sekarang. Frederick berpikir dalam hati ketika dia langsung mengambil sebotol anggur di dekatnya. Sebelum menuangkan semua isinya ke sumber air panas. Setelah botolnya kosong, dia mengejek sebelum melemparkan botol itu ke tanah. Dengan pecahan kaca sekarang berserakan di sekitar kakinya, Frederick memelototi Geralt, ingin melihat apa yang akan dia katakan tentang itu. Yelena, di sisi lain, memiliki ekspresi malu di wajahnya. Lagi pula,
Dia tahu betul siapa orang ini. Bodoh, teriak Geralt. Setelah meletakkan handuk putih di wajahnya, Geralt akhirnya mulai menikmati dirinya sendiri di pemandian air panas. Sekarang badut ini telah menyelanya. Dia kurang senang. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Aku yakin kamu belum tahu siapa aku, kan? Asal tahu saja, ayahku punya koneksi dengan keluarga kerajaan Saudi Raung Frederick yang marah. Diam adalah satu-satunya tanggapan Geralt. Lagi pula, dia sudah bisa mendengar banyak langkah kaki yang mendekat dengan cepat, dan dalam hitungan detik, lebih dari 10 orang telah mengepung area itu. Melihat orang yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok itu, pria parubaya berpakaian mewah memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya saat dia berteriak. Bagaimana bisa begitu banyak orang berhasil menerobos masuk? Sedikit bergetar dalam ketakutannya yang luar biasa, orang yang berbicara tidak lain adalah bos lama Manor. Koreksi saya jika saya salah, tetapi ini seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi tuan saya untuk beristirahat, kan, Ketua Cak? Apa yang dilakukan semua orang acak ini di sini? Mungkinkah Anda tidak menghargai hidup Anda? Tanya Carlos yang termasuk di antara pria yang berlari masuk sambil menatap tajam ke pria parubaya itu. Aku pasti akan menghentikan mereka jika aku tahu. Rengek Ketua Cak saat dia langsung mulai membungkuk berulang kali di depan Carlos. Setelah itu, dia dengan marah berbalik untuk melihat Frederick dan teman-temannya sebelum meraung. Siapa yang membiarkan kalian semua masuk? Setelah mendengar itu, Frederick dan yang lainnya mengalami pukulan memalukan lagi. Apa yang salah dengan semua orang hari ini? Pertama, selebritas itu mengabaikan Frederick, dan sekarang, mereka dimarahi hanya karena mereka ingin menikmati perjalanan santai di sini. Untungnya, Frederick telah bertemu Ketua Cak beberapa kali dengan ayahnya beberapa tahun yang lalu. Dengan pemikiran itu, Frederick hanya berasumsi bahwa terlalu gelap bagi Ketua Cak untuk melihat wajahnya dengan benar. Meskipun ada kemungkinan pria itu telah melupakannya, Frederick hanya menjawab, Ketua Cak, benar. Saya merasa seperti Anda sudah lupa siapa saya, tetapi sebagai penyegar, nama saya Frederick Lin, dan Yolin adalah ayah saya. Melihat betapa yakinnya dia mengatakan itu, Leila mau tidak mau memandangnya dengan kagum saat dia berjalan menuju Ketua Cak, berniat menjabat tangan pria parubaya itu. Namun, sebagai tanggapan, yang dia terima hanyalah tamparan keras dari Ketua Cak. Lin, apaan sih Lin? Sekali lagi, siapa yang mengizinkan kalian semua masuk? Geram Ketua Cak, menatap tak percaya pada pria parubaya yang baru saja menamparnya. Frederick kemudian menjawab, Ketua Cak, saya mengingatkan Anda bahwa Yolin adalah ayah saya. Mengikuti tamparan lagi di pipinya yang lain, Ketua Cak kemudian berteriak, Lin ini, Lin itu. Singkirkan saja dari pandanganku. Ketika sekelompok pemuda itu ketakutan ketika mereka melihat penjaga keamanan beringsut mendekati mereka, sebuah suara tiba-tiba berteriak. Saya khawatir mereka tidak akan pergi dengan mudah. Beralih ke sumber suara, semua orang tercengang melihat Geralt sudah berpakaian, dan sekarang menatap Frederick dengan senyum tipis. Geralt, kamu, bagaimana ini bisa terjadi? Gumam Leila yang terkejut saat dia menatap pemuda yang lengannya menempel di punggungnya. Mendengar suara yang familiar itu, Geralt yang sedikit terkejut kemudian berbalik menghadap gadis yang terkejut itu sebelum menjawab. Leila, apa yang kamu lakukan di sini? Setelah botolnya kosong, dia mengejek sebelum melemparkan botol itu ke tanah. Dengan pecahan kaca sekarang berserakan di sekitar kakinya, Frederick memelototi Geralt, ingin melihat apa yang akan dia katakan tentang itu. Yelena, di sisi lain, memiliki ekspresi malu di wajahnya. Lagi pula, dia tahu betul siapa orang ini. Bodoh, teriak Geralt. Setelah meletakkan handuk putih di wajahnya, Geralt akhirnya mulai menikmati dirinya sendiri di pemandian air panas. Sekarang badut ini telah menyelanya. Dia kurang senang. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Aku yakin kamu belum tahu siapa aku, kan? Asal tahu saja, ayahku punya koneksi dengan keluarga kerajaan Saudi Raung Frederick yang marah. Diam adalah satu-satunya tanggapan Geralt. Lagi pula, dia sudah bisa mendengar banyak langkah kaki yang mendekat dengan cepat, dan dalam hitungan detik, lebih dari 10 orang telah mengepung area itu. Melihat orang yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok itu, pria parubaya berpakaian mewah memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya saat dia berteriak, bagaimana bisa begitu banyak orang berhasil menerobos masuk. Sedikit bergetar dalam ketakutannya yang luar biasa, orang yang berbicara tidak lain adalah bos lama Manor. Koreksi saya jika saya salah. Tetapi ini seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi tuan saya untuk beristirahat, kan, Ketua Cak? Apa yang dilakukan semua orang acak ini di sini?
Mungkinkah Anda tidak menghargai hidup Anda? Tanya Carlos yang termasuk di antara pria yang berlari masuk sambil menatap tajam ke pria parubaya itu. Aku pasti akan menghentikan mereka jika aku tahu. Rengek ketua Cak saat dia langsung mulai membungkuk berulang kali di depan Carlos. Setelah itu, dia dengan marah berbalik untuk melihat Frederick dan teman-temannya sebelum meraung. Siapa yang membiarkan kalian semua masuk? Setelah mendengar itu, Frederick dan yang lainnya mengalami pukulan memalukan lagi. Apa yang salah dengan semua orang hari ini? Pertama, selebritas itu mengabaikan Frederick, dan sekarang, mereka dimarahi hanya karena mereka ingin menikmati perjalanan santai di sini. Untungnya, Frederick telah bertemu ketua Cak beberapa kali dengan ayahnya beberapa tahun yang lalu. Dengan pemikiran itu, Frederick hanya berasumsi bahwa terlalu gelap bagi ketua Cak untuk melihat wajahnya dengan benar. Meskipun ada kemungkinan pria itu telah melupakannya, Frederick hanya menjawab, "Ketua Cak, benar. Saya merasa seperti Anda sudah lupa siapa saya, tetapi sebagai penyegar, nama saya Frederick Lin, dan Yolin adalah ayah saya." Melihat betapa yakinnya dia mengatakan itu, Leila mau tidak mau memandangnya dengan kagum saat dia berjalan menuju ketua Cak, berniat menjabat tangan pria parubaya itu. Namun, sebagai tanggapan, yang dia terima hanyalah tamparan keras dari ketua Cak. "Lin, apaan sih Lin? Sekali lagi, siapa yang mengizinkan kalian semua masuk?" Geram ketua Cak, menatap tak percaya pada pria parubaya yang baru saja menamparnya. Frederick kemudian menjawab, "Ketua Cak, saya mengingatkan Anda bahwa Yolin adalah ayah saya." Mengikuti tamparan lagi di pipinya yang lain, ketua Cak kemudian berteriak, "Lin ini, Lin itu. Singkirkan saja dari pandanganku." Ketika sekelompok pemuda itu ketakutan ketika mereka melihat penjaga keamanan beringsut mendekati mereka, sebuah suara tiba-tiba berteriak. "Saya khawatir mereka tidak akan pergi dengan mudah." Beralih ke sumber suara, semua orang tercengang melihat Geralt sudah berpakaian, dan sekarang menatap Frederick dengan senyum tipis. Geralt, kamu, bagaimana ini bisa terjadi?" Gumam Leila yang terkejut saat dia menatap pemuda yang lengannya menempel di punggungnya. Mendengar suara yang familiar itu, Geralt yang sedikit terkejut kemudian berbalik menghadap gadis yang terkejut itu sebelum menjawab. "Leila, apa yang kamu lakukan di sini?" Keduanya tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. "Geralt, kamu kenal semua orang ini?" tanya Leila yang kebingungan. "Bagaimana semua ini mungkin? Semua orang ini adalah pejabat internasional. Tidak mungkin Geralt bisa berkenalan dengan mereka, kan?" "Mereka, ya, di satu sisi," jawab Geralt agak acuh tak acuh saat dia berbalik untuk melihat ketua Cak. "Jangan khawatir, Tuan Crawford. Aku pasti tidak akan melepaskannya semudah itu. Aku akan memberinya pelajaran yang bagus bahkan untuk berani mengganggu kedamaianmu." Tergagap pria parubaya itu yang dahinya sudah basah oleh keringat sambil menunjuk Frederick. "Ayolah, aku menantangmu," balas Frederick yang sejujurnya menjadi sedikit takut ketika dia menyadari betapa banyak penjaga yang hadir. Beralih untuk melihat Leila sekali lagi, Geralt kemudian berkata, "Karena dia adalah teman lamaku, aku akan membiarkan insiden kecil malam ini berlalu. Namun, tidak akan ada waktu berikutnya. Sekarang pergilah sebelum aku berubah pikiran." Setelah mengatakan itu, Geralt berdeham sebelum menyesuaikan pakaiannya sedikit, menandakan bahwa malam itu dingin dan dia sudah ingin ditinggal sendiri. Kau pikir kau ini apa? Apakah kamu pikir aku seseorang yang bisa kamu beri perintah mau tak mau?" Teriak Frederick yang hancur. Dia hanya tidak percaya bahwa hal seperti ini terjadi, terutama ketika yang berkuasa adalah seseorang yang seumuran dengannya. Tak satu pun dari ini terasa meyakinkan sama sekali. "Oh, Anda tidak berencana untuk pergi meskipun saya telah mengizinkan Anda untuk pergi dengan utuh?" Tanya Geralt sambil menatap Frederick dengan sedikit cemberut. "Crawford, ini mungkin wilayahmu. Tetapi jika kamu cukup berani, mengapa kamu tidak ikut denganku ke Arab Saudi? Aku akan memastikan hidupmu berakhir tanpa mengetahui apa yang membunuhmu." Tandai kata-kataku, geram Frederick yang matanya sekarang memerah karena marah. Melihat keadaan tidak menjadi lebih baik dan memahami bahwa Frederick hanya akan terus menjadi semakin marah, Leila hanya menatap Geralt tanpa daya, menggelengkan kepalanya sebelum berkata, "Sudah cukup, Geralt. Tidakkah Anda pikir Anda sudah bertindak cukup tangguh? Apakah Anda benar-benar tidak tahu betapa kuatnya keluarga Lin? Sementara saya tahu Anda kaya. Dunia ini sangat besar. Anda tahu berapa banyak yang telah Anda lihat. Saya harap Anda menyadari bahwa ada banyak orang lain yang lebih kuat dari Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda akan dapat hidup dengan damai setelah menyinggung Tuan Muda Lin malam ini? Dengar, sebelum aku berubah pikiran,
Sebaiknya kamu menyeret teman-temanmu dan tuan mudamu itu keluar dari sini. Aku akan mengatakannya sekarang bahwa Yanam bukan lagi tempat yang damai. Jadi sebaiknya kamu tidak tinggal di sini lagi. Jawab geral yang benar-benar tidak bisa diganggu oleh mereka lagi. Melihat dia berbalik dan pergi, kemarahan Leila langsung melonjak, membuat gadis yang dipermalukan itu menggeram. Kamu pikir kamu ini siapa? Geral, apakah Anda bahkan tahu apa posisi saya sekarang? Kamu tidak tahu dengan siapa aku berkenalan. Sebelum gadis yang marah itu bisa cemberut lebih jauh, seorang pesuruh datang berlari ke Carlos sebelum dengan sopan berkata, ada beberapa pejabat besar menunggu di pintu. Tuan, mereka mengatakan bahwa mereka ingin bertemu dengan seorang pria di sini, dan mereka bahkan membawa banyak hadiah berharga. Pejabat utama, siapa sebenarnya mereka? Tanya Carlos dengan cemberut. Kebanyakan dari mereka adalah royalti dari Timur Tengah. Adapun sisanya, mereka tampaknya bangsawan dari Asia Selatan, jawab si pesuruh. Bahwa apa? Kata Leila yang terkejut pada dirinya sendiri. Setelah pesuruh membacakan nama semua pejabat, Leila dan Frederick terdiam sesaat. Wajahnya berkedut karena semua keterkejutan. Leila akhirnya berhasil menemukan suaranya lagi saat dia bergumam. Siapa? Siapa sebenarnya Geral? Mengapa semua petinggi ini bahkan datang menemuinya? Frederick sendiri akhirnya menyadari orang macam apa yang dia mainkan sebelumnya. Sekarang benar-benar diliputi ketakutan. Mereka semua langsung mencoba pergi. Namun, sebelum ada yang bisa melewati beberapa langkah, Carlos meletakkan tangannya di atas bahu Frederick sebelum mencibir. Hei sekarang, anak kecil. Anda tidak pergi ketika kami mengizinkan Anda. Apa terburu-buru sekarang? Apa yang kamu inginkan? Frederick tergagap sambil menelan ludah. Yah, karena membunuhmu melanggar aturan Istana Sakrasolis. Aku tidak akan melakukannya. Namun, jawab Carlos sambil berbalik untuk melihat mata air panas tempat Frederick menuangkan anggur sebelumnya. Yah, selagi kamu terhindar dari hukuman mati, tidak mudah bagimu untuk lolos dari hukuman. Dengan itu, kalian semua harus meminum semua air di kolam ini. Kalau tidak, aku akan memastikan aku membuang kalian semua dalam keadaan yang benar-benar hancur. Tambah Carlos dengan suara tegas, senyum dingin di wajahnya. Tidak ingin mati, Frederick dan yang lainnya hanya bisa menurut. Saat mereka tanpa daya mulai meminum air di mata air panas, senyum sinis terlihat di wajah Carlos. Maju cepat ke pagi berikutnya. Beberapa orang sudah terlihat berkumpul di dekat menara naga berusia 1000 tahun milik Yanam. Di atas gedung kokoh setinggi 300 meter yang menyentuh langit, beberapa orang terlihat terikat di sana. Seperti yang diduga, mereka adalah anggota keluarga Geral. Selain mereka, Mila juga ada di sana, meskipun dia diikat ke pilar batu. Sepanjang waktunya di penangkaran, Daryl telah memberitahu Mila segalanya. Meskipun telah kehilangan ingatannya, Mila tahu pasti bahwa seseorang telah dengan susah payah mencarinya dalam beberapa tahun terakhir. Dengan pemikiran itu, dia sangat ingin melihat apakah lawan Daryl benar-benar adalah orang yang hatinya telah mati-matian coba untuk mengingat selama ini. Adapun Dylan, meskipun dia adalah pria yang sangat bermartabat, dia sekarang menatap Darly sambil memohon. Kamu telah memasang begitu banyak jebakan untuk Geral. Geral bahkan tidak dendam padamu. Mengapa ini harus berakhir dengan Geral sekarat? Tidak ada gunanya mencoba membujukku keluar dari itu. Hanya keberuntungannya bahwa takdir memilihnya untuk memiliki nilai yang begitu besar. Jika Anda akan menyalahkan siapapun atas kematiannya, maka salahkan itu pada takdir. Jawab Daryl sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit di wajahnya. Mendengar itu, Mila dengan marah membalas. Aku harap kamu tidak lupa bahwa ada banyak orang lain yang lebih kuat yang mengawasimu, Daryl. Meskipun saya mungkin tidak ingat apa yang terjadi antara Geral dan saya juga tidak tahu apa yang sebenarnya Anda inginkan darinya. Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dari semua ini. Aku khawatir kalian semua salah. Setelah melenyapkan Geral hari ini, apakah menurutmu aku masih perlu takut pada Jaelatra? Jawab Daryl sambil tertawa terbahak-bahak. Pada saat itu, tatapannya tiba-tiba menjadi dingin saat dia melihat ke bawah. Cemoohan tercermin di matanya. Lelaki tua itu kemudian mencibir. Bicaralah tentang iblis. Sepertinya dia ada di sini. Daryl sudah tahu betapa jahatnya kekuatan Geral dari pertemuan terakhir mereka, dan sejujurnya dia akan jauh lebih takut tanpa kehadiran mantra pemusnahan naga besar yang sekarang sudah siap sepenuhnya. Sesaat kemudian, Geral tiba di atas, menatap Daryl yang sedang duduk bersila di lantai. Geral hanya bisa mencibir. Kamu tepat waktu. Dia akhirnya akan bertarung sampai mati melawan orang tua yang dulu terhormat ini. Sejujurnya, Geral masih merasa semua ini agak aneh.
Perlahan membuka matanya. Daryl kemudian menatap Geralt sebelum menjawab, aku sudah kehilangan banyak kiku setelah pertempuran sesaat kita kemarin. Geralt. Dengan mengatakan itu, saya akan bertarung dengan cacat. Meski begitu, aku yakin pertarungan hari ini akan tetap hebat. Meskipun matanya tampak benar-benar tidak berjiwa. Entah bagaimana mereka masih berhasil berkilau dingin ketika lelaki tua itu menambahkan dengan suara yang menggelitik. Namun, jangan berpikir kamu akan dapat melakukan apa yang kamu inginkan hanya karena kamu sedikit lebih kuat dariku sekarang. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dunia adalah tempat yang sangat besar, dan akan selalu ada hal-hal yang belum pernah Anda lihat. Bagaimanapun juga, aku akan bertaruh denganmu sekarang. Pada dasarnya, jika saya berhasil membunuh Anda hari ini, saya tidak hanya akan mengambil nyawa semua anggota keluarga Anda, tetapi saya juga akan membunuh orang-orang lain dari Istana Sakrasolis. Namun, saya juga meninggalkan Anda pilihan untuk bunuh diri sebelum saya sekarang. Dengan itu, setidaknya aku akan menyelamatkan nyawa orang-orang dari Istana Sakrasolis. Oh, taruhan katamu. Sebelum itu, izinkan saya untuk mengingatkan Anda bahwa kami memiliki pertempuran ini di tempat pertama untuk menyelesaikan dendam kami. Juga, saya yakin Anda jauh lebih siap hari ini karena Anda tidak dapat memperoleh apapun dari saya kemarin. Kembali ke taruhan. Maksudmu kau ingin aku mempertaruhkan nyawa anggota keluargaku dan semua yang berasal dari Sakrasolis Place saat kau jelas-jelas memiliki trik yang direncanakan di lengan bajumu. Saya percaya bahwa itu adil jika Anda menderita kerugian yang setara. Haruskah saya menang? Bukan. Dengan mengatakan itu, begitu aku mengakhiri hidupmu, aku juga akan mengakhiri kehidupan semua Crawford yang berkultivasi. Sepakat. Setelah mendengar itu, sedikit kegelisahan sejenak tercermin di mata Daryl. Namun, lelaki tua itu dengan cepat pulih sebelum dengan dingin berteriak, saya setuju. Dengan menyingkir, tunjukkan padaku betapa kuatnya dirimu hari ini. Saat kalimatnya berakhir, Daryl tampak berkonsentrasi keras selama sedetik, dan hal berikutnya yang diketahui siapapun, kilatan terang terlihat. Pulih dari kecerahan yang tiba-tiba, semua orang menatap dengan mata terbelalak pada tongkat hitam panjang yang sekarang ada di tangan kanan Daryl. Mengarahkan tongkat ke Geralt seolah-olah itu adalah tongkat sihir, semua orang menyaksikannya sesaat menjadi kabur, dan memanjang hingga sekitar 20 meter dari Daryl. Dengan tongkat memanjang sekarang dengan cepat bergegas menuju Geralt, semua orang tahu bahwa pertempuran besar akhirnya dimulai. Sebagai tanggapan, Geralt menghentakkan kakinya ke tanah, menyebabkan dia terbang ke udara. Dimanapun tongkat memanjang itu lewat, ledakan keras akan mengikuti saat itu mendatangkan malapetaka di semua tempat. Setelah beberapa pilar batu hancur menjadi puing-puing, yang Daryl lakukan hanyalah melambaikan tangannya sedikit agar staf mulai menyerang Geralt lagi. Itu hampir seolah-olah staf memiliki mata. Saat lebih banyak ledakan terdengar, Geralt melambaikan tangannya sendiri untuk memblokir serangan. Senyum sekarang di wajahnya. Geralt kemudian menjentikkan jarinya ke tongkat itu. Dan dalam beberapa detik, tongkat yang membeku di tempat itu mulai retak agak keras. Meskipun ujung tongkat itu telah meledak menjadi jutaan kepingan kecil, ki besar Geralt tidak berhenti di situ. Tidak, kelebihan ki sebenarnya mulai melesat kembali ke Daryl. Terkejut, Daryl tersentak tepat pada waktunya baginya untuk terbang dari tanah. Hampir sedetik kemudian ketika dia menyaksikan area tempat dia berdiri sebelumnya hancur total. Tabrakan itu begitu besar sehingga dua buah batu bahkan akhirnya jatuh ke dasar menara. Dengan cepat mendapatkan kembali pijakannya, Daryl hanya bisa mengalihkan pandangannya antara tongkatnya yang sekarang setengah hancur dan lubang besar yang ditinggalkan Geralt di tanah. Benar-benar ngeri. Lelaki tua itu dengan cepat melepaskannya sebelum memelototi Geralt dan menggeram. Ki yang sangat besar. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Dengan keadaan saat ini, kurasa aku tidak akan bisa mengalahkanmu dengan cara biasa. Ya. Setelah mencibir, Daryl kemudian membuka tangannya lebar-lebar. Pada saat itu, dua naga hijau tiba-tiba muncul di atas telapak tangannya, melayang di sana saat mereka membuat pekikan yang menusuk telinga. Setelah itu, langit langsung mulai gelap saat angin kencang bertiup kencang, mengirimkan semua puing-puing sebelumnya menari dengan liar ke udara. Siapapun yang berdiri cukup dekat dengan menara dapat merasakan betapa tidak biasa taktik Daryl. Dan setelah melihat apa yang terjadi, ekspresi Carlos langsung menjadi gelap saat dia berteriak. Itu, mantra naga ganda. Jadi seperti inilah perang yang sebenarnya antara Raja Cakra. Itu terlalu merusak. Setelah mengucapkan mantra itu, Daryl melompat ke langit lagi. Kedua naga itu masih melayang di atas telapak tangannya. Daryl lalu mencibir. Pada akhirnya, kamu hanya seorang pemuda, Geralt.
Saya ingin Anda tahu bahwa saya telah mengembangkan kekuatan iblis ini selama beberapa dekade. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda akan mampu menahan kekuatan mantra naga ganda saya? Mantra itu sendiri sangat kuat, dan Daryl telah menghabiskan 60 tahun hanya untuk mempelajari dan memperbaikinya. Meski begitu, sejak dia berhasil menyempurnakan mantranya hingga kapasitas maksimalnya, Daryl tidak menemukan alasan untuk menggunakannya. Bagaimanapun, itu adalah mantra tertinggi yang mampu menghancurkan segalanya. Terlepas dari betapa menakutkannya efek mantra itu, Geralt hanya melihat sekeliling sebelum tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Tangannya di belakang punggungnya. Geralt kemudian menjawab, "Begitukah?" Marah sampai-sampai dia bisa merasakan darahnya mendidih. Daryl memelototi pemuda itu sebelum meraung. "Kamu, dasar bajingan kecil yang sombong. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan penuh dari mantra naga gandaku. Nikmati," diuapkan. Mengikuti gerakan tangan sederhana dari Daryl, raungan yang menghancurkan bumi bisa terdengar. Raungan itu begitu memekakkan telinga sehingga siapapun yang cukup dekat dengan daerah itu harus menutup telinga mereka. Meskipun telinga mereka masih berdenging, tidak ada yang punya waktu untuk pulih tepat waktu untuk apa yang terjadi selanjutnya. Dengan jantung berdebar kencang dan mata terbuka lebar, semua orang yang hadir hanya bisa menatap ketika dua naga besar tiba-tiba muncul dari balik awan yang gelap. Sebelum salah satu dari mereka mulai menyerang Geralt, ini terlalu banyak. Jelas sekali bahwa Daryl Crover telah diberi gelar Raja Cakra dengan alasan yang bagus. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.